Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dengan saya Pendeta Edward Raymond Setiawan. Marilah saat ini kita hendak merenungkan akan sabda Tuhan dan kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kembali Tuhan memberikan kesempatan untuk kami merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya sabda Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi sukacita untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian tema yang berjudul Kesatuan dalam Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 7-11 menjadi bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut kita apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristen selain ajaran tentang kasih? Ada satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang orang Kristen. Apa itu? Yaitu tentang persekutuan. Orang Kristen dikenal sebagai orang yang senang bersekutu. Mengapa senang bersekutu? Yang pertama memang karena bersekutu adalah salah satu tugas panggilan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Selain daripada melayani dan bersaksi, bersekutu itu penting. Namun selain itu, ajaran Tuhan Yesus juga menekankan tentang kesatuan dalam persekutuan. Dari awal Tuhan Yesus mengajar dan berkarya, ia sudah menekankan tentang kesatuan dalam persekutuan. Oleh sebab itulah ketika ia memilih para murid, ia nggak hanya memilih satu murid. Ia memilih banyak murid di sana. 12 murid. Untuk apa? Supaya mereka belajar memahami kesatuan di dalam persekutuan. Tidak hanya itu saja. Di dalam perjalanan karyanya selalu kesatuan dalam persekutuan itu penting bagi Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, Tuhan Yesus tidak mengutus satu-satu, melainkan dua-dua. Kenapa? Ini satu hal yang unik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan itu semua? Karena nampaknya bagi Tuhan Yesus, kesatuan dalam persekutuan itu memiliki dampak positif yang besar. Bisa untuk saling menguatkan apabila ada yang merasa lelah. Bisa untuk saling memperlengkapi ketika tidak ada manusia yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Bisa untuk saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat untuk bisa lebih menghasilkan sesuatu yang maksimal. Bisa untuk saling menggantikan apabila ada yang berhalangan. Dan yang lainnya ada banyak Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Begitu juga dengan bahan bacaan kita hari ini. 1 Korintus pasal 12 adalah bagian dari surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Rasul Paulus kembali menekankan tentang pentingnya kesatuan di dalam persekutuan. Apalagi kalau berbicara tentang karunia Roh Kudus. Bagi Rasul Paulus seharusnya keberagaman karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh setiap jemaat membuat jemaat di Korintus bisa lebih kuat dan lebih bertumbuh lagi. Memang kalau berbicara tentang persekutuan tidak selalu akan menyenangkan. Pasti ada godaan besar di dalamnya. Apa itu godaan di dalam persekutuan? Perbedaan. Perbedaan bisa untuk menguatkan, bisa untuk menumbuhkan,
namun perbedaan juga bisa menghancurkan. Di tengah persekutuan sebagai umat Tuhan, perbedaan sudut pandang, perbedaan tujuan, perbedaan karunia, perbedaan dukungan dan lain-lain bisa menjadi faktor utama retaknya atau bahkan hancurnya persekutuan itu sendiri. Hal ini disinggung oleh Rasul Paulus. Baginya perbedaan-perbedaan yang ada di tengah jemaat Korintus harusnya dilihat sebagai kekayaan karunia Roh Kudus, bukannya sebagai alasan untuk mereka terpecah belah. Begitu juga dengan keberadaan kita saat ini. Janganlah kiranya perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita membuat kesatuan kita sebagai umat Tuhan terpecah belah. Tetapi jadikanlah perbedaan-perbedaan itu sebagai kekuatan bagi kita untuk saling menopang dan memperlengkapi. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam kehidupan bersama menjadi satu kesatuan di Yakum. Sebagai Yakum kita memiliki bagian kita masing-masing dan setiap unit-unit di Yakum memiliki perbedaan-perbedaan, memiliki kekuatannya masing-masing dan memiliki kelemahannya masing-masing. Ya. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan, jangan jadikan perbedaan itu sebagai alat atau alasan bagi kita untuk terpecah belah. Lalu bagaimana caranya? Karena godaan ini begitu besar. Marilah setiap kita belajar untuk menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga tidak ada dari kita yang merasa diri kita paling hebat, paling kuat, paling keren, paling baik, paling suci, dan yang lainnya. Dan apabila setiap kita sudah memahami tentang hal ini, maka yakinlah kita akan dengan sukacita memandang perbedaan yang ada untuk saling menguatkan dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Seperti pujian, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oleh sebab itu baru kita bisa mengatakan bergandengan tangan dalam satu kasih. Selamat bergandengan tangan sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada, terkhusus di tengah kehidupan Yakub. Biarlah kiranya kita bergandeng tangan di tengah perbedaan yang ada, bukan untuk saling menghancurkan, tetapi untuk saling menguatkan dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami tentang makna dari sebuah persekutuan. Ya Bapa, biarlah kiranya ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang persekutuan ini boleh kami hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar di tengah perbedaan yang ada. Kami mau belajar untuk saling memperlengkapi, saling menguatkan, dan dengan itulah kami menjalani kehidupan persekutuan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertailah kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Begitu juga kami mau berdoa untuk keberadaan Yakum, dan biarlah kiranya Yakum yang ada, unit-unit yang ada di berbagai macam daerah boleh belajar untuk saling bergandengan tangan. Salah satunya dengan saling memahami keberadaan dan juga siap untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami dan kami mau belajar tentang hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami persekutuan, kami telah berdoa. Amin.